Neoplatonisme dan warisannya dalam filsafat dan spiritualitas. Memahami Neoplatonisme dan relevansinya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mendalami Neoplatonisme, sebuah aliran filsafat Yunan yang muncul pada periode akhir Helenisme dan menjadi jembatan menuju era abad pertengahan. Neoplatonisme adalah kelanjutan dan pengembangan dari ajaran Plato yang mengintegrasikan berbagai gagasan filosofis sebelumnya, termasuk Aristoteles, Stoicisme, serta unsur mistisisme dari India dan Persia. Ide-ide ini sangat berpengaruh pada tradisi filsafat dan mistik, termasuk dalam tradisi Islam dan Kristen skolastik, terutama pada tokoh-tokoh seperti Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Tokoh sentralnya adalah Plotinus, lahir sekitar tahun 205 Masehi di Mesir. Yang meskipun menguasai berbagai mazhab, memilih merendahkan diri dan tidak mendirikan aliran baru, melainkan melanjutkan gagasan Plato dengan pendekatan dan konsep yang khas. Melalui kajian ini, pembaca diharapkan dapat memperluas wawasan tentang hubungan antara filsafat, teologi, dan spiritualitas yang bersifat transendental. Konsep-konsep utama dalam Neoplatonisme seperti Drion, Tuhan Yang Maha Esa, dan sumber segala sesuatu. Emanasi pelimpahan dari Tuhan ke alam semesta, serta konsep kebahagiaan dan keselamatan manusia melalui penyatuan mistik dengan Tuhan menjadi titik fokus pembahasan. Pentingnya memahami Neoplatonisme terletak pada bagaimana filsafat ini memberikan kerangka pemikiran yang tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga mengajak manusia untuk melakukan refleksi spiritual mendalam dan kesadaran akan keberadaan Tuhan di dalam diri sendiri. 1. Latar belakang dan kehidupan Plotinus. Plotinus lahir di Mesir dan belajar filsafat di Alexandria sebelum menyebarkan ajarannya di Roma. Ia memulai belajar filsafat agak terlambat, yaitu pada usia 27 tahun. Namun dengan ketekunan dan kecerdasan luar biasa, dalam waktu sekitar 11 tahun, sudah menjadi guru filsafat. Plotinus tidak mendirikan aliran baru, melainkan menyusun ajaran Plato dengan memasukkan unsur mistik dan logika. Sehingga dikenal sebagai Neoplatonisme. Gagasannya menjadi dasar penting bagi tradisi filsafat abad pertengahan dan mistisisme, terutama dalam pemikiran Islam dan Kristen. Dua konsep utama Neoplatonisme, Theon dan emanasi. Theon adalah konsep Tuhan sebagai sumber segala sesuatu, tunggal dan mutlak, yang menjadi inti dari pandangan tauhid dalam filsafat Plotinus. Semua yang ada di alam semesta merupakan emanasi atau limpahan dari Theon. Bukan penciptaan dari ketiadaan creatio ex nihilo seperti dalam teologi Islam. Emanasi ini bersifat berjenjang. Dari Theon muncul nous intelek atau dunia ide Plato, kemudian world soul jiwa alam semesta, selanjutnya individu jiwa, dan akhirnya alam materi. Konsep emanasi menjelaskan adanya keragaman dan perubahan di dunia tanpa merusak kesatuan Tuhan yang mutlak. Plotinus memandang kejahatan bukan sebagai entitas nyata, melainkan sebagai ketiadaan atau kekurangan kesempurnaan, lack of perfection, yang muncul akibat penyimpangan dari kodrat asli Tuhan. Ketiga, kebahagiaan dan keselamatan menurut Neoplatonisme. Kebahagiaan manusia eudaimonia hanya dapat dicapai melalui persatuan mistik dengan Theon, yaitu kembali ke asal yang sejati. Manusia secara fitrah merindukan kembali kepada Tuhan, namun sering terhalang oleh dunia materi dan nafsu yang menutupi kesadaran tersebut. Keselamatan salvation adalah proses mengorbankan kesenangan sesaat demi kebahagiaan abadi yang bersifat rohani. Plotinus menegaskan pentingnya pengorbanan demi mencapai kesatuan dengan Tuhan yang tidak hanya berupa pengetahuan, tetapi juga kesadaran dan pengalaman spiritual. 4. Dimensi realitas, jasmani, jiwa, dan roh. Menurut Plotinus, realitas manusia terdiri dari 3 dimensi utama, jasmani fisik, jiwa soul, dan roh spirit. Jasmani adalah wadah fisik yang sementara dan akan musnah, sedangkan jiwa terbagi menjadi 2, reasoning soul akal dan intelek, dan unreasoning soul nafsu, hasrat, ambisi. Roh adalah dimensi terdalam yang bersifat intuitif dan mengandung unsur ketuhanan dalam diri manusia. Keseimbangan dan pengelolaan ketiga lapisan ini sangat penting agar manusia dapat hidup harmonis dan mencapai kesempurnaan spiritual. Plotinus mengajarkan agar jasmani dijadikan alat untuk kesempurnaan rohani, bukan sebaliknya. Dunia fisik hanya kendaraan, bukan tujuan utama. 5. Kesadaran, pembersihan, dan pencerahan. Tahapan spiritualitas. Jalur spiritual menurut Plotinus terdiri dari beberapa tahap: awakening kesadaran, purification pembersihan diri, illumination pencerahan, dan perfection kesempurnaan.
Kesadaran, menyadari bahwa dalam diri manusia ada unsur ketuhanan yang harus dijaga dan dipelajari. Pembersihan, menghilangkan sifat-sifat negatif dan kebiasaan buruk yang menghalangi kehadiran Tuhan dalam diri. Pencerahan, mendapatkan wawasan dan makrifat yang lebih dalam tentang hakikat kehidupan dan Tuhan. Kesempurnaan, hidup secara sadar dan konsisten dengan kesadaran akan Tuhan. Yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Jalur ini bukan hanya teori, tetapi harus diterapkan dalam praktik kehidupan. Bukan hanya sekadar akting spiritual. 6. Jalur menuju Tuhan, cinta, kebijaksanaan, dan kebaikan. Plotinus mengidentifikasi 3 jalur utama untuk mencapai Tuhan: jalur cinta love, jalur kebenaran wisdom, dan jalur kebaikan goodness. Jalur cinta adalah melalui pengalaman mistik dan ketulusan hati, biasanya ditempuh oleh para sufi. Jalur kebenaran melalui penalaran dan filsafat, di mana seseorang menggunakan akal untuk memahami hakikat Tuhan. Jalur kebaikan melalui pelaksanaan aman dan perbuatan baik secara konsisten. Ketiga jalur ini memiliki tujuan yang sama, yakni mencapai penyatuan dengan Tuhan dan saling melengkapi tanpa saling melecehkan. 7. Konsep kebebasan dan tanggung jawab manusia. Plotinus menegaskan bahwa manusia memiliki kebebasan seperti Tuhan. Namun dengan perbedaan penting, manusia harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Kebebasan ini menjadi dasar etika Plotinus, di mana manusia harus menjalankan peran sosialnya sesuai porsi dan proporsi yang tepat, agar harmoni dunia terjaga. Ketidaksesuaian peran dalam masyarakat akan menyebabkan kekacauan atau chaos. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menyadari posisi dan tugasnya, agar dunia tetap harmonis dan baik. 8. Realitas dan keindahan. Cahaya dan harmoni. Keindahan bagi Plotinus adalah cahaya yang memancar pada keseimbangan simetri segala sesuatu. Bukan keseimbangan itu sendiri. Sesuatu menjadi indah karena memuat pancaran ketuhanan, bukan semata-mata kualitas fisik atau materi. Manusia dianggap sebagai citra Tuhan, bukan dari fisiknya, tetapi dari rule dan akhlaknya yang merefleksikan sifat-sifat ketuhanan seperti kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan. Ketika unsur ketuhanan dalam diri manusia hilang, misalnya setelah kematian, maka kecantikan fisik pun menjadi tidak berarti. Oleh karena itu, keindahan sejati berakar pada keselarasan dengan fitrah dan pancaran cahaya Tuhan dari dalam diri. 9. Reinkarnasi dan metafisika transendental. Neoplatonisme mempercayai konsep reinkarnasi, di mana jiwa akan terlahir kembali sampai mencapai kesatuan dengan Tuhan. Konsep ini selaras dengan beberapa tradisi mistik dan agama timur, seperti Hindu dan Buddha. Metafisika neoplatonik disebut transendentalisme, yang menekankan pengetahuan yang diperoleh melalui intuisi, pencerahan, dan pengalaman langsung, bukan hanya akal rasional. Pengetahuan transendental ini disebut ilham inspirasian dan pencerahan insight yang melampaui batasan logika dan akal biasa. Gagasan ini menegaskan bahwa Tuhan tidak hanya ada di luar, tetapi hadir dalam segala sesuatu, termasuk dalam diri manusia. 10. Kritik terhadap sikap sinis dan kesombongan dalam pengetahuan. Pembicara menekankan pentingnya kerendahan hati dalam menuntut ilmu dan filsafat. Pengetahuan sejati membuat seseorang sadar akan keterbatasannya, dan semakin banyak yang tidak diketahuinya. Sikap sombong dan merasa paling benar, seperti yang dilakukan iblis menurut Al-Quran, adalah perbuatan yang dibenci Tuhan. Oleh karena itu, semakin seseorang tahu, semakin ia harus merunduk dan rendah hati. Pengetahuan tidak boleh hanya sebatas akting atau pencitraan, tetapi harus mengubah kesadaran dan perilaku secara nyata.